Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dede Kuswana SPD MSI, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Negeri 6 Garut. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan bahan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 12 semester 1 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dalam kesempatan ini materi yang akan saya sampaikan mengenai buku fiksi. Dan materi ini yang pertama, ya, kita bahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan buku fiksi itu. Beberapa pendapat para ahli menyampaikan mengenai pengertian buku fiksi. Menurut Chris Mayanti, pengertian fiksi merupakan suatu karangan yang berisi kisah atau juga cerita yang dibuat dengan berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Kemudian menurut Tani Ahmad, ya, yang disebut fiksi itu merupakan suatu cerita naratif yang timbul atau muncul dari imajinasi pengarang serta tidak memperdulikan fakta sejarah. Para ahli lain di sini, Henry Guntur Tarigan menyatakan bahwa yang disebut dengan fiksi merupakan suatu karya sastra yang berasal dari hasil imajinasi si penulis. Kemudian menurut Atarsemi, fiksi merupakan jenis narasi literer serta berupa cerita rekaan, hayalan, pengarang tanpa memperdulikan realitasnya. Dari pernyataan ini, ya, maka buku fiksi ini bisa kita definisikan merupakan salah satu buku yang isinya mengenai karya sastra yang berasal dari imajinasi penulisnya. Nah, kemudian bagaimana ciri-ciri buku fiksi? Kurang lebih ada beberapa ciri-ciri buku fiksi. Yang pertama adalah imajinasi. Yang dikatakan dengan imajinasi bahwa buku fiksi bersifat imajinatif dan ditulis berdasarkan rekaan dari penulis. Hasil kontemplasi penulis. Kemudian ciri yang kedua, kebenaran yang relatif. Karena buku ini ditulis secara imajinatif, maka unsur benar atau salah dari buku fiksi ini cenderung relatif, tergantung penilaian pembaca. Kemudian ciri yang ketiga, bahasanya konotatif. Dalam karangan fiksi, bahasa konotatif itu sangat sering digunakan oleh penulis buku fiksi. Hal ini untuk menambah imajinasi pembaca dan membuat tulisan terkesan hidup. Kemudian yang keempat, ciri yang keempat, yaitu tanpa sistem yang baku. Jika kamu ingin bebas berekspresi dalam menulis, tulislah karangan fiksi. Buku fiksi ini tidak memiliki aturan yang rigid atau baku. Diksi dan gaya penulisan relatif lebih bebas. Selanjutnya kita melihat apa sih itu jenis buku fiksi. Yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, ya, mengenai jenis buku fiksi, diantaranya kita mengenal ada yang disebut dengan cerita pendek atau cerpen. Cerpen atau cerita pendek ini adalah salah satu jenis prosa yang isi ceritanya bukan berasal dari kejadian nyata atau fiksi. Contoh fiksi yang berjenis cerpen antara lain Rubuhnya Surau Kami, karya Anapis. Kemudian Nadira dan Malam Terakhir, karya Leli S. Hudori. Kemudian Coret-coret di Toilet, karya Eka Kurniawan. Tikus dan Manusia, karya Jakob Sumaro, dan masih banyak lagi. Itu jenis yang pertama. Kemudian jenis yang kedua, kita mengenal novel. Kita pernah mendengar novel. Apa yang dimaksud dengan novel? Novel juga merupakan karya prosa
yang berisi cerita kehidupan tokoh bergenre fiksi, namun memiliki alur yang lebih kompleks dibanding dengan cerpen. Contoh buku fiksi pada kategori novel, Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karya Terelie, Bumi Manusia, karya Pramudia Ananatur, Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata, Laut Bercerita, karya Lila S. Hudori, dan masih banyak lagi. Kemudian jenis buku fiksi yang ketiga, di antaranya ada komik. Komik adalah cerita bergambar dalam susunan panel-panel yang berdekatan secara berurut. Contoh buku fiksi berbentuk komik di antaranya ada One Piece, Naruto, Shippuden, Bleach, Detektif Conan, Crayon Shinchan, dan sebagainya. Kemudian ada lagi jenis buku yang keempat. Kita mengenal ada yang disebut dengan cergam atau cerita bergambar. Nah, cerita bergambar adalah cerita yang dilengkapi dengan gambar-gambar. Jadi kalau cergam isinya masih berupa cerita teks, jangan komik, lebih ke kumpulan gambar-gambar yang berisi cerita. Contoh buku fiksi berbentuk cergam, antara lain Kampungan, Romansa, Si Cacing dan Cerita Kesayangannya, cerita bergambar dari majalah anak, dan lain sebagainya. Kami mengambil sumber salah satunya dari http www.ruangguru.com, blog perbedaan buku fiksi dan fiksi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga siswa kelas 12 di semester 1 ini untuk mata pelajaran bahasa Indonesia lebih mengeksplorasi literasinya dan menambah wawasannya tentang buku fiksi itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.